Halo semuanya, selamat datang di ulasan kisah visual kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bahas cerita biasa loh, kita bakal ngebedah satu pelajaran yang super penting soal kedisiplinan dan tanggung jawab. Pasti bikin kita semua mikir keras deh. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung aja kita mulai. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Coba jujur deh sama diri sendiri. Berapa kali sih kita tergoda buat bilang, bentar lagi deh, 5 menit aja. Tapi ujung-ujungnya janji kecil itu malah ngancurin kepercayaan yang udah dibangun susah payah. Kisah yang mau kita bahas hari ini tuh tentang seorang anak bernama Borgol. Tapi lebih dari itu, ini sebenarnya cerminan nyata dari perjuangan kita sehari-hari. Perjuangan melawan kebiasaan menunda-nunda dan godaan kesenangan sesaat. Relate banget kan? Bagian pertama, pengorbanan dan kasih sayang. Di sini kita bakal ngukur seberapa dalam sih cinta Borgol sama keluarganya sebelum kita lihat kesalahan fatal yang dia lakuin nantinya. Biar kita paham betul siapa Borgol ini, kita harus lihat satu momen penting yang nunjukin karakter aslinya. Jadi suatu sore, pas dia lagi asyik-asyiknya main bulu tangkis, temannya si Udin datang bawa kabar yang bikin kaget. Emak lagi motong kayu bakar sendirian di sungai. Coba tebak apa yang Borgol lakuin. Saat itu juga, tanpa mikir 2 kali, dia langsung ngelempar raketnya. Dia lari sekencang mungkin ngelewatin desa buat nyamperin ibunya. Sampai sana, dia langsung ngerebut kapak tumpul itu dari tangan emaknya yang udah kecapean. Borgol ngayunin kapak itu dengan panik banget. Murni karena dia sayang banget dan gak tega lihat ibunya kelelahan. Tapi, ya gitu, saking buru-burunya dan panik, ayunan kapaknya meleset. Kakinya kena dan lukanya lumayan dalam sampai berdarah. Tapi coba perhatiin deh reaksi dia. Daripada nangis atau ngeluh kesakitan, Borgol malah cuma senyum tipis. Dia nahan rasa sakit yang luar biasa cuma buat nunjukin kalau dia tuh kuat, biar emaknya nggak ikutan panik. Kejadian ini benar-benar jadi bukti kalau Borgol tuh aslinya rela banget ngorbanin kenyamanan fisiknya sendiri demi orang-orang yang dia sayang. Bagian kedua, janji palsu 5 menit. Nah, sekarang kita pindah ke hari lain, di sebuah lapangan berdebu, di mana rasa sayangnya yang luar biasa ini bakal benar-benar diuji. Tugas dari emak hari itu kelihatannya gampang, tapi sumpah ini krusial banget. Bapaknya Borgol yang kerja keras banting tulang bakal pulang lebih cepat dari biasanya. Emak dengan senyum penuh harap ngasih uang Rp5.000 yang udah lecek ke Borgol. Misinya jelas, lari ke pasar secepatnya buat beli kelapa kukur sama cabe. Ini tuh ibaratnya kejar-kejaran sama waktu, soalnya sayur gulai kesukaan bapak harus udah siap saji tepat pas bapak nyampe di rumah. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa gampangnya kita terseret ilusi waktu. Di menit pertama, Borgol masih fokus banget, uang aman di saku. Tapi pas ngelewatin lapangan, temennya si Jono teriak, ngebujuk dia main, karena tim mereka kurang orang. 5 menit aja, janji, gitu kata Jono. Borgol sempat ragu sih, tapi akhirnya dia kalah sama godaan ilusi 5 menit itu. Menit ke-30, dia udah keasikan gocek bola, lupa total sama gulai buat bapaknya. Sampai di menit ke-60, realitas langsung nampar dia keras-keras. Ada tendangan kencang yang bikin bola keluar lapangan, dan secara tragis berhenti persis di ujung sepasang sendal jepit wanita yang udah aus. Mari kita stop sebentar, dan lihat bedanya. Dulu banget, dari kejadian di sungai, kita lihat Borgol rela ninggalin permainannya demi bantuin emak, walau itu bikin kakinya luka. Tapi sekarang, di lapangan bola ini, dia justru milih buat nunda tugas mulianya demi kesenangan sesaat. Beda dampaknya itu dahsyat banget. Luka fisik di kaki emang sakit tapi bisa sembuh dan dirawat penuh kasih sayang sama emak. Tapi kegagalan di lapangan ini ngasih luka emosional dan penyesalan mendalam yang jauh lebih berat. Bagian ketiga, kekecewaan yang membisu. Di sini kita akan lihat momen kelam saat waktu benar-benar terasa berhenti di pinggir lapangan. Coba bayangin visual yang ada di depan mata Borgol saat itu. Lapangan yang tadinya rame dan riuh, mendadak senyap, hening baku buran. Jono, Ahmad, Udin, semuanya langsung nunduk ketakutan. Di pinggir lapangan, emak berdiri kaku kayak patung. Di tangannya ada sendok sayur kayu, bukti nyata kalau beliau udah nunggu di dapur tapi bahan masakannya nggak kunjung tiba. Nggak ada muka merah karena marah meledak. Yang ada cuma tatapan kekecewaan yang luar biasa tajam. Di tengah keheningan itu, tangan Borgol yang gemetaran, ngerogoh saku celana, dan rasa bersalahnya langsung pecah pas jarinya nyentuh uang lembaran 5.000 yang masih utuh terlipat di sana. Lalu, memecah keheningan yang mencekam itu, emak ngomong dengan suara pelan tapi nusuk banget. Kamu terlalu asyik mengejar bola gol, sampai kamu lupa mengejar tanggung jawab. Aduh, kata-kata ini punya bobot yang luar biasa ya. Ini langsung bikin Borgol sadar penuh. Kalau cuma gara-gara ngeprioritasin main-main sepele, dia udah kehilangan arah dari apa yang paling berharga buat dia, keluarganya sendiri. Dan emang nggak berhenti di situ. Kalimat selanjutnya benar-benar mempertegas kontras yang menyakitkan.
Di satu sisi, ada bapaknya yang lagi banting tulang, nahan lelah mati-matian seharian, biar keluarganya bisa makan. Di sisi lain, ada anak laki-lakinya yang bahkan nggak sanggup nahan hasrat bermainnya sebentar aja, cuma buat nyambut kepulangan sang pahlawan keluarga. Punggung emak yang mulai membungkuk itu kemudian berbalik, jalan pulang sambil bawa rasa kecewa yang berat. Bagian keempat, cambuk disiplin sejati. Tentang bagaimana kita harus menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia. Hari itu, Borgol emang nggak dapat pukulan fisik satupun, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Dia langsung lari sekencang kilat ke pasar, dan meskipun gulai itu akhirnya tetap masak walau telat, Borgol sama sekali nggak berani nyentuh makanannya. Rasa bersalahnya udah nelan habis selera makannya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, dari kejadian pahit ini, lahir sebuah makna baru. Disiplin sejati ternyata bukan sekedar soal bisa bangun pagi tepat waktu, atau rajin baca buku di sekolah. Disiplin sesungguhnya adalah soal kekuatan karakter, kemampuan kita buat nahan godaan kesenangan sesaat demi menjaga kepercayaan dan amanah dari orang-orang yang kita cintai. Dari kelalaiannya di lapangan berdebu itu, Borgol belajar satu hukum fundamental. Anda nggak bakal bisa menaklukkan dunia luar atau menggapai cita-cita setinggi langit kalau Anda belum bisa menaklukkan musuh terbesar Anda, yaitu diri Anda sendiri. Mengendalikan keinginan, ngatur waktu luang, dan tahu kapan harus tegas bilang enggak pada sebuah godaan, itu adalah syarat mutlak kalau kita mau ngeraih kesuksesan yang sejati. Sebagai penutup dari ulasan kita hari ini, saya pengen ngajak kita semua buat nanya sama diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Kita semua pasti punya lapangan berdebu kita masing-masing kan? Nah, pertanyaannya, permainan 5 menit apa yang saat ini sedang menghalangi Anda buat menaklukkan tujuan terbesar dalam hidup Anda? Biarkan pertanyaan ini mengendap sejenak di pikiran Anda. Temukan jawabannya dan yuk ambil balik kendali atas waktu Anda. Makasih banyak udah ngikutin ulasan ini sampai habis dan sampai jumpa di ulasan inspiratif kita selanjutnya.